Pesan dakwah Sunan Kalijaga dalam simbol alat pertanian cangkul, sederhana tapi mendalam. Penulis, Subadi Editor, Ayi Abdullah. Portal Majalengka, Sunan Kalijaga sangat memahami benar budaya dan kehidupan keseharian masyarakat bawah di zaman itu, yang saat itu hidup dengan bercocok tanam. Maka kemudian Sunan Kalijaga membuat kemasan dakwahnya dengan menggunakan simbol alat-alat yang digunakan masyarakat dalam bercocok tanam. Ajaran simbolik Sunan Kalijaga yang digunakan untuk masyarakat pedesaan saat itu selain alat bajak waluku, beliau juga menanam pesan ajarannya pada alat cangkul. Sunan Kalijaga mengemas ajaran Islam yang didakwakannya pada alat cocok tanam cangkul tersebut ke dalam 3 bagian. Ketiga bagian dari cangkul tersebut meliputi pacul, bawak, dan doran. Ketiga bagian itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya harus dipegang kencang, tidak boleh dilepas, harus tetap dirangkul atau dipikul. Itulah makna dari nama cangkul. Untuk makna dari ketiga bagian dari cangkul itu sendiri diambil dari berbagai sumber. Bagian bawah yang tajam biasanya berbahan besi dinamakan pacul. Nama pacul sendiri diambil dari sebuah pesan kalimat pendek yang berbunyi, "Mipatake barang muruncul." Dalam bahasa Indonesia diartikan membuang sesuatu kejelekan yang muncul. Untuk lingkaran belakang berlobang dari bagian pacul, yang biasa digunakan sebagai tempat batang doran atau tempat gagang pacul dinamakan bawak. Nama bawak diambil dari pesan kalimat pendek, "Obahi awak," yang dalam bahasa Indonesia berarti bergeraknya tubuh. Sementara batang kayu yang dijadikan untuk pegangan pada alat cangkul ini dinamakan doran. Penamaan doran sebagaimana nama bagian cangkul lainnya, nama doran juga berasal dari pesan pendek "Dongamarang Pangeran". Dalam bahasa Indonesia pesan tersebut berarti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari bagian perumpamaan pada alat cangkul tersebut jika disatukan bisa diartikan bahwa dalam hidup ini perlu pacul, atau mekanisme mengendalikan nafsu menyingkirkan hal jelek. Jika dalam hidup manusia tidak memiliki pacul atau mekanisme tersebut maka hidupnya akan rusak. Bagaimanapun kejelekan pasti akan datang baik pada pikiran, niat ataupun keinginan. Semua harus diipatake atau dibuang. Sebagai upaya untuk membuang atau menghindar dari hal-hal jelek tersebut dibutuhkan sebuah usaha atau bawak, obahi awak, ikhtiar tidak pasif atau diam. Di samping itu manusia juga harus doran, Dongamarang Pangeran, berdoa kepada Tuhan. Di sini dalam hidup manusia dituntut membuang hal-hal negatif dengan suatu upaya atau ikhtiar, namun tetap bersandar pada Tuhan karena sesungguhnya segala upaya yang dilakukan manusia, berhasil dan tidaknya tergantung pada keputusannya. Kesimpulan dari beberapa pesan dari bagian-bagian pada cangkul ini adalah menjauhkan diri dari perbuatan jelek, tetap berusaha dan jangan lupa bahwa dalam hidup kita juga harus berdoa. Asteris. Sudah berada di hadapan mereka bertiga. Sontak saja mereka bertiga saling tatap, kaget dan campur aduk perasaannya. "Nggak ada yang ngojek, Nok," kata Saridin. "Ai kuen motore sapa, Kang?" Kembali tanya Sarinah menunjuk ke arah motor di sampingnya. "Eken kita, Nok," kembali jawab Saridin.
Oli jalu bantuan, antarkan saya sampai rumah, Kang. Saridin terlihat bingung sampai-sampai dia menatap kedua rekan di sampingnya. Wis ora apa-apa, kapan maning bonceng wong ayu, kata Charmin sambil memukulkan sarungnya. Ayo Nok, iya, Kang. Saridin langsung memarkirkan motornya dan membenarkan tempat kaki untuk berpijak bagi yang bonceng, setelah itu baru ia menyalakan motornya. Gelapnya malam tanpa rembulan dan hanya cahaya lampu motor berwarna oranye menyibak petangnya, menjadi penerang di setiap jalan berbatu yang dilalui. Kakang, asli wong larangan? Tanya Sarinah memecah keheningan. Dudu Nok, kakang asli wong cempeh, adoh ya Kang, midange. Arane bae wong bebaturan, Nok, mendi ora, Sarinah gah, pengen duwe batur adohan, tapi ora wani metune, nang apa ora wani. Wis gede iki, iya wis gede, tapi angger bae wedi bokat ana sing nyulik, terdengar suara tawa kecilnya. Saridin hanya tersenyum tipis menanggapinya, dengan pikiran yang tidak percaya bisa ngobrol dengan wanita cantik bunga desa larangan. Kakang Bagen, Dadi Bature, Senok, dek, jantung Saridin berdebar, wajahnya terlihat panik, bingung mau menjawabnya bagaimana. Bagen beli, Kang, Senoke gelem duwe batur kaya, kakang. Ora gelem nang apa, Kang? Kakang wis duwe anak rabi, Nok. Sarinah terdiam tapi bibirnya tersenyum tipis memandang ke arah kaca spion motor yang masih bisa melihat Saridin. Senok gah, wis duwe anak laki, Kang, wis duwe anak laki. Tapi nang apa masih pengen bebaturan karo kakang? Sarinahe demen Kang, tenang rasane baka deleng kakang ora sengaja kependakan ninggalan, gawe kesengsem, tubuh Saridin bergetar. Keringatnya mengucur dari dahi ke hidung, dari tengkuk leher ke punggung, dari dada ke perut. Lamun kiyen takdire, kakang Bagen dosa asal bebaturan karo Senok, Sarini terlihat senang, senyumnya melebar, pipinya memerah dan tangannya mengikat di tubuh si lelaki berkumis tipis tersebut. Ratmini terlihat melamun memandang lampu keorenan di atap rumahnya. Angin malam mengetatkan kain batik tapi menyelimuti tubuhnya. Suara jangkrik dan katak sawah saling bersahut-sahutan seperti mau memanggil turunnya hujan. Wis bengi, Kang Saridin belum pulang saja, batin Ratmini mengkhawatirkan suaminya, lagi anak kerjaan apa maning ya. Sudah 3 minggu, balik ke tengah weni bae, kembali batin Ratmini. Brim, suara motor masuk ke dalam pekarangan dan tepat depan pintu suaranya berhenti. Abis dari mana dau balik, Kang? Tanya Ratmini seraya berdiri menyambut suaminya. Kaya ora biasane bae, iraku. Jawab Saridin dengan suara yang ditinggikan, again bukain lawange, arep tek anjingaken motore, lanjut kata Saridin masih dengan suara tingginya. Batin Ratmini tersentak, ingin menangis tapi tidak bisa, hanya menahannya dengan rasa sabar. Sedangkan Saridin mulai mendorong motornya masuk ke dalam rumah. Lain kali, wis ora usah takon-takon maning, suara tinggi Saridin masih sama. Ratmini tidak menjawabnya, hanya menundukkan kepala menahan gejolak di batinnya. Ingin menangis, marah, tapi tidak bisa ia ungkapkan, cukup sabar dan berusaha bersikap baik pada suaminya dengan mengambilkan teh hangat yang sudah dibuatnya. Sukiki bengi, kakang Saridin ora bisa balik, mandor mongkon kakang kerja lembur. Iya, Kang, tanggapan Ratmini. Asteris. Pasar Jati Barang, toko emas. Kalung yang ini, bandule bagus ya, Kang, kata Sarinah. Senoke seneng, tanya Saridin. Sarinah menatap ke arah lelaki berkumis tipis dengan senyum tipis menggodanya, lalu menganggukkan kepala, iya, Kang, katanya malu-malu. Ai Senoke pengen mah, emeten Nok, kakang sing bayar. Senyum di bibir Sarinah mereka, tangannya menggenggam tangan Saridin. Sedurung balik, mangan bakso dikit ya Kang, iya, sesenenge Senok bae, kakang mah, jawab Saridin seraya mengusap lembut pipi Sarinah. Asteris. Suara musik tarling yang diputar dalam mobil angkutan umum dengan judul akhir cerita, begitu meresap di batin Ratmini. Jati Barang, teriak kernet memberitahu lokasi saat ini. Aja ngelamun bae, Rat, wis mentok, kata Daskeni teman dekat Ratmini. Ratmini tersenyum